dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kasadi SMA Hangtua 2 Ibu Rosida Roma, Bapak-bapak Kasadi SMA Hangtua 2, yang kami hormati narasumber kita, Bapak Muhammad Arifuddin, Islam SSN MSN dari UNESA. Selamat datang Bapak di SMA Hangtua 2. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan di SMA Hangtua 2 Sidoarjo. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir dan mengikuti acara peningkatan mutu pendidikan SMA Hangtua 2 Sidoarjo tahun ajaran 2025-2026 Kamis 10 Juli 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada pagi hari ini dapat diberikan kemudahan, kelancaran dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, menuju acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Hangtua 2 Sidoarjo kepada Ibu Rosida Roma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifuddin dari UNESA yang hari ini bisa menyempatkan untuk hadir di SMA Hangtua 2 Sidoarjo. Kami ucapkan selamat datang Pak Arif di SMA Hangtua 2 Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakasadik dan tidak lupa Bapak Ibu rekan-rekan semua guru dan tenaga pendidikan di SMA Hangtua 2 Sidoarjo. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa hadir. Ini hari yang kedua ya Bapak Ibu guru semuanya. Kita harus berkegiatan untuk mengawali tahun ajaran 2025-2026 nanti. Kami berharap panjenengan semua nanti tetap sehat dan semuanya baik-baik saja dan bahagia tentunya. Bahagia ya Bapak Ibu guru semua. Ya, baiklah, saya tidak banyak yang kami sampaikan. Intinya monggo nanti hari ini kita maksimalkan sebaik-baiknya agar kita semua nanti bisa mengambil ilmu yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Arif. Karena langkah ini ilmunya terkait dengan branding school gitu ya. Kita berharap di kedepannya nanti SMA Hangtua 2 tetap jaya sesuai tagline-nya kita kan, jaya tempatnya para juara, dan ini insya Allah saya yakin tidak akan mudah. Kita membangun dengan sarana prasarana yang sangat banyak, kita sudah mempunyai banyak prestasi. Itu mudah kita menggapainya, tapi akan lebih sulit lagi untuk mempertahankannya. Seperti itu ya Bapak Ibu, mempertahankan kualitas kita. Maka nanti mohon Pak Arif nanti teman-teman untuk bisa diberi wawasan sehingga insya Allah nanti sesuai harapan kami semoga SMA Hangtua 2 tetap jaya seperti itu. Saya berharap nanti kita bisa mengikuti semua rangkaian hari ini sampai dengan IHT hari yang kedua di hari Selasa nanti. Itu aja mungkin dari kami, kurang lebihnya Bapak Ibu tetap semangat. Bismillah, kita menimba ilmu sama-sama. Aten nggih? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru, demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Kasadi kita. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, terlebih dahulu kita yel-yel terlebih dahulu Bapak Ibu supaya kita semangat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Baik, SMA Hangtua 2 jaya, 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 luar biasa. SMA Hangtua 2 tempatnya para juara. Baik, terima kasih. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, acara kita berikutnya yaitu penyampaian materi, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arifuddin. Beliau akan menyampaikan materi tentang branding school dan pelayanan prima SMA
Hang Tuah 2. Untuk diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa beliau adalah Kasih Humas, Direktorat Humas dan Informasi Publik UNESA. Selain itu, beliau juga aktif mengajar di Prodi Desain Komunikasi Visual UNESA, kemudian pimpinan redaksi majalah UNESA, dan juga asesor uji kompetensi BNSP, LSP UNESA, dan masih banyak lagi Bapak yang di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya ini Bapak yang mohon izin. Seperti itu. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Bapak Arifuddin kami persilakan. Yang kami hormati Bu Kepala SMA 22 beliau Sidharma, masih pakar kurikulum Cidahi. Yang kami hormati Bapak Wakil Kesiswaan, Satgas, Bapak Humas, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan. Mohon izin, saya sebenarnya kemarin diminta tolong oleh Bu Rosida untuk sharing Bapak Ibu. Di sini sebenarnya saya tidak apa yang paling apa ya istilahnya. Ketika saya menyampaikan sesuatu, bukan ini nanti yang soal saya paling benar, tidak. Case yang kami hadapi sebenarnya berbeda. Mungkin saya nanti akan bercerita dan berbicara tentang bagaimana pengelolaan branding di UNESA. Kemudian nanti kita bisa sharing tentang bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengeluarkan branding di sekolah. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, di sini mengelola branding sekolah itu memang susah-susah mudah. Branding itu bukan hanya sekedar kita membuat visualisasi bagus, itu tidak. Saya melakukan riset singkat dan mungkin mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan di sini mohon izin next selanjutnya lagi. Ini yang coba saya lakukan sedikit, barangkali Bapak Ibu yang terlibat di sini merasa oh enggak seperti itu. Yang kami lakukan sebenarnya sudah lebih dari ini gitu Bapak Ibu. Tapi ini ketika Bu Rosida kemarin meminta saya untuk sharing tentang branding sekolah, ada beberapa yang coba saya identifikasi dari SMA 22. Mungkin ini tidak sesuai atau barangkali apa yang coba saya temukan secara singkat di sini, oh enggak, kami tidak seperti itu, atau mungkin ternyata juga temuan-temuan ini ternyata oh iya ternyata memang seperti ini. Itu coba nanti kita ulas, kita bahas Bapak Ibu. Semoga ini nanti bisa memberikan dampak yang bagus untuk sekolah, terutama juga untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini saya melihat ada beberapa hal berkaitan dengan sosial media dan website Bapak Ibu. Karena ketika kita berbicara tentang branding sekolah itu saat ini mau tidak mau, karena target kita itu adalah siswa-siswi SMP yang akan masuk ke SMA, ataupun juga Bapak Ibu orang tua yang sekarang mungkin juga masih aktif menggunakan Facebook. Ini coba kita identifikasi melalui Instagram misalkan, ataupun juga TikTok. Saya masih belum menemukan TikTok yang ada di Hang Tuah 2, atau mungkin olah Mas jangankan TikTok, saya ngajar aja masih butuh waktu yang banyak. Jadi misalkan Bapak Ibu ada tanggung jawab untuk membuat konten misalkan seperti itu. Nah, coba nanti kita kemarin ketika saya sharing di SMA Lab School UNESA juga permasalahannya sebenarnya sama. Di SMA Lab School itu Bapak Ibu guru ada kewajiban untuk membuat konten juga, walaupun itu tidak setiap hari, tetapi juga akhirnya effortnya besar Bapak Ibu dengan berbagai macam tema. Misalkan mau mengambil tema mata pelajaran yang diajarkan atau aktivitas ketika masing-masing berangkat ke sekolah atau interaksi dengan siswa-siswi itu bisa diambil, tetapi juga akhirnya banyak juga yang harus dikorbankan termasuk waktu, belum nanti mengurus administrasi dan lain sebagainya. Ketika
ketika kita melihat di sini, sedikit saya pantau dari Instagram, dan sekali lagi mohon maaf ketika teman-teman saya di sini ternyata tidak sesuai, gitu. Nanti bisa kita diskusikan. Misalkan ada di Instagramnya SMA Angkua 2 itu saya melihat cenderung masih satu arah, dan menurut saya ini penting untuk dibangun Bapak Ibu. Tidak semua pertanyaan di chat Instagram itu harus kita jawab, siapapun Bapak Ibu yang mengelola atau sebagai admin untuk Instagram ini, tetapi ada kalanya kita bisa membangun interaksi dengan sangat baik. Saya melihat ada hal yang Instagramnya ternyata kolom chatnya di invisible nih, ternyata di luar misalkan. Ini juga bisa menjadi problem juga ketika terbangun kesan bahwa Angkua 2 terkesan tidak mau menerima masukan nih misalkan. Nah, itu yang pada akhirnya persepsi dari masyarakat terkait dari branding sekolah ini bisa naik turun Bapak Ibu. Kemudian juga ada minimnya ada interaksi dua arah. Saya lihat sebenarnya ada beberapa postingan yang menarik tentang prestasi siswa, tetapi juga komennya tidak banyak. Kemarin yang kami coba terapkan di SMA Lab School, SMA Lab School juga di bawah UNESA Bapak Ibu, jadi memang ini juga menjadi tanggung jawab kami juga untuk membuat branding di SMA Lab School UNESA, menggerakkan tim yang diberikan tanggung jawab di sana, entah itu dari tim sosmed atau tim dari humas ataupun juga siapapun yang memang secara organik bisa diajak untuk bergerak. Ini untuk meningkatkan engagement juga, untuk meningkatkan ternyata ketika kita posting itu juga banyak. Sama halnya ketika saya melihat di Instagram anak saya di sekolah SMP anak saya, itu ketika ada posting sesuatu itu ternyata seluruh wali murid itu juga ikut posting. Jadi bisa bergerak bersama-sama, selain guru juga posting, wali murid juga posting. Siapapun yang berprestasi di situ, terutama untuk anaknya sendiri biasanya sangat senang. Tetapi ketika bukan anaknya, tetapi sudah membawa nama sekolah, kemudian kita rela posting, itu butuh kesadaran yang luar biasa, dan menurut saya perlu kita coba bangun bersama-sama Bapak Ibu, karena kalau tidak kita yang mengawali ya siapa lagi? Kita sebagai orang terdekat di sekolah ini, di lembaga ini, memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita tunjukkan bahwa kemudian kita ke sekolah itu ya memang sangat besar. Salah satunya dari hal kecil yang kita lakukan seperti ini. Kemudian saya lihat juga ada jadwal publikasi yang tidak teratur, kemudian perlu juga dibangun untuk membangun storytelling dan call to action untuk sosial media. Mungkin kalau teman-teman kalau di sini ada A2 TV apa Bu? A2 TV ya. Kemarin saya juga melihat di Instagram juga ada aktif untuk kegiatan ini ya, PLS ini ya, atau PPSS ya. Untuk kegiatan MPLS kemarin saya juga sempat ada beberapa postingan di sana, dan menurut saya ini juga bisa sama-sama saling diaktifkan antara Instagram sekolah dengan Instagram TV atau broadcasting di situ kalau saya melihat. Nah di sini mungkin yang perlu ditekankan adalah saya punya beberapa rekomendasi, barangkali nanti bisa didiskusi, menjadi bahan diskusi Bapak Ibu, bisa jadi nanti melalui Wakahumas atau Waka yang lain, berkaitan dengan ya sebenarnya kita tidak perlu terlalu sibuk dengan konten, tetapi ketika kita membuat konten secara terprogram ini minimal kita sudah melakukan proses branding yang bagus untuk sekolah. Kemudian saya melihat untuk website juga masih belum aktif, atau mungkin saya yang salah melihat di
di alamat websitenya SMA Hang Tuah 2, tetapi ketika saya lihat di situ, ada fotonya Bu Rosidah juga di situ sebagai Wakakublum. Makanya tadi saya menyebutkan masih Wakakublum, Bu, karena saya melihat di website masih seperti itu dan belum terupdate. Dan ini menurut saya hal kecil yang perlu kita lakukan. Kita coba optimasi website, kita update informasi, terutama adalah informasi berkaitan dengan berita Bapak. Ini sangat penting. Berita memang trennya saat ini kalau istilahnya dibaca atau tidak, tetapi setidaknya dalam kegiatan-kegiatan kita itu ada semacam legacy, ada semacam tinggalan, ada semacam apa istilahnya? Oh, ada pertemuan hari ini, beritanya ini, walaupun tidak harus ditulis secara bagus, tapi minimal untuk kaidah jurnalistiknya sudah masuk nih, wisatuannya sudah kita masukkan di sana. Itu sudah menurut saya cukup membantu Bapak. Karena apa? Ketika mencari informasi, misalkan nih tip dan trik memotret atau tip dan trik mendokumentasi kegiatan di dalam sekolah misalkan, menurut versinya siapa misalkan, menurut versinya Wakatumas misalkan. Di situ ketika kita mencari, ada orang-orang yang ingin mencari trik mendapatkan gambar yang bagus di kelas itu seperti apa. Ketika googling di situ search engine-nya main, otomatis nanti bisa masuk di sana, walaupun bukan yang paling tinggi nih dalam proses pencarian karena kita mengelolanya secara organik gitu. Tetapi di sini setidaknya sudah dapat, oh ternyata yang menulis adalah guru dari SMA Hang Tuah 2 misalkan. Akhirnya di situ secara keterbacaan, akhirnya website kita atau website di SMA Hang Tuah 2 ini sedikit banyak akhirnya bisa keangkat Bapak Ibu. Ini beberapa yang kami temukan. Kemudian koneksi antar akun SMA Hang Tuah 2 ini, misalkan kalau ada beberapa akun, ofisialnya adalah akun SMA Hang Tuah 2 Surabaya Sidoarjo, kemudian nanti bisa A2 TV, nanti bisa bersinergi di sini, saling-saling istilahnya kalau di bio itu ketika teman-teman mengelola Instagramnya UNESA, ada official_UNESA, di dalam bio-nya itu tertulis apa saja yang dikelola sama official. Misalkan ada Instagram UNESA Today, ada Instagram agenda UNESA, itu dimasukkan di bio supaya apa, tahu kalau oh ini official nih, oh A2 TV ini officialnya dari SMA Hang Tuah 2 Instagram misalkan. Jadi orang tidak ragu ketika ini siapa nih, apakah memang ini ada kegiatan sendiri atau ekstra kurikuler atau apa. Walaupun memang seperti itu, menurut saya kalau memang ini sudah diakui secara kelembagaan, ya menurut saya tidak masalah dimasukkan ke bio Instagram seperti itu Bapak. Selanjutnya Bapak, saya kemarin menemukan kata-kata saya tidak tahu yang menulis siapa, tiba-tiba saya ingat gitu. Mungkin kita bisa mengawali dari statement ini Bapak Ibu, bahwa tidak ada yang tidak terlibat dalam pelayanan dan pendidikan sekolah. Namun di sini yang perlu kita ketahui adalah semuanya itu memiliki peran besar atau kecil, itu pasti akan memiliki dampak. Peran Bapak Ibu walaupun hanya sekedar memposting mungkin di akun Instagram, memposting kegiatan halal bihalal atau kegiatan hari ini, misalkan ada pertemuan hari ini, kemudian kegiatan aktivitas hari Senin besok, misalkan hari pertama masuk SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Itu walaupun tidak memiliki apa ya, keterikatan dengan kita, tapi kita harus mencoba untuk membangun keterikatan itu ada. Dan ketika Bapak Ibu nanti memposting, ya dampaknya bisa sedikit banyak bisa memberikan hasil bahwa membangun branding itu tidak hanya
itu warna biru atau oranye ya, atau jingga atau warna pink atau warna merah atau warna yang lain, tetapi menimbulkan kesan itu yang menurut saya paling penting Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar secara visual, tetapi ada kesan bahwa guru-guru atau tenaga pendidikan yang ada di SMA Tua 2 ini, ketika saya ngobrol itu orang-orangnya humble, tidak ada yang cuek, bisa memberikan pelayanan yang membuat saya itu nyaman. Biasanya kadang saya menemui banyak orang ketika saya duduk, misalkan ketika saya tidak ngajar, kemudian saya berada di ruang humas. Humas itu kan bermacam-macam Bapak Ibu, orang-orang yang datang, ada yang tanya masalah UKT, ada yang penurunan UKT, ada yang tanya lokasinya ini di mana, ada yang lokasi FT di mana, padahal di website itu juga sudah ada. Dia datang ke kampus Unisanida, padahal fakultas lain ada di Unisanta Tintang misalkan. Itu ada Bapak Ibu yang seperti itu, yang memang ada yang ibu mencari anaknya karena dia nggak minta uang terus tapi kok nggak pulang, dapat uangnya dari mana, itu juga ada yang seperti itu Bapak Ibu. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dan terutama solusi. Kita tidak boleh meninggalkan orang yang datang itu tanpa solusi. Jadi orang yang datang ke humas butuhnya dengan siapa, kita tidak bisa mohon maaf Bapak ini di bagian akademik. Tidak hanya seperti itu, tetapi kita hubungkan nanti di sana. Misalkan kemarin ada yang datang mengklaim beasiswa dari Pak Rektor, dia lulus S1 dapat beasiswa lanjut ke S2, asalkan lanjutnya di UNESA nanti dapat beasiswa 40 juta. Untuk klaimnya bingung, dari akademik dilempar ke keuangan, dari keuangan ini harus dapat ini, harus dapat ini, akhirnya datang ke humas. Humas tidak bisa menyampaikan bahwa Mbak ini urusannya akademik, tidak, tapi harus ada solusi saat itu juga. Berarti kalau ada urusannya dengan akademik, Pak tadi saya sudah datang ke sana tapi dilempar ke sana ke sini. Jangan sampai ada kesan bahwa tamu atau bahkan siswa kita itu merasa dilempar oleh pelayanan kita yang menurut saya memang bukan tanggung jawab kita, tetapi karena kita merasa memiliki bahwa SMA ini adalah tempat kita bernaung, tempat kita berkarya, ya mau nggak mau apa yang jadi masalah harus ada solusi. Kemarin sudah datang ke sana, nggak ada konten, saya teleponkan, Pak ini ada yang ngurus ini. Kemudian ya Pak, karena belum beres, harus ke keuangan dulu. Kalau ke keuangan apa yang harus, syaratnya harus apa saja. Dan itu kadang memang garda depan pelayanan itu memang menurut saya butuh ini Bapak Ibu, apa ya, butuh secara nggak langsung itu ya memang punya jiwa melayani, punya jiwa untuk membantu, menolong, bukan hanya sekedar ini bukan tupoksi saya, tidak, tetapi kita harus bisa memberikan solusi kepada orang yang datang kepada kita. Selanjutnya Bapak, saya ingin bertanya terkait tentang branding. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang branding? Branding itu apa? Mungkin kita sering mendengar kata branding. Label bisa, label untuk memberikan identitas, bisa ada lagi Bapak Ibu. Ciri khas, merek bisa. Ada apa? Baik, benar semua. Ada merek, ada ciri khas, ada label, ada identitas mungkin. Tetapi yang paling penting di sini adalah branding ini adalah sebuah proses untuk membuat brand atau mengelola brand ini dikatakan sebagai branding. Tapi apapun istilahnya itu Bapak Ibu, yang paling penting dalam proses branding ini adalah ketika branding dilakukan, ini tidak sekali dua kali selesai, tidak. Bisa jadi misalkan hang tua 2
punya spirit semangat. Saya ingin muncul warna biru dan merah nih, misalkan. Kemudian setelah itu muncul secara visual, oke. Tetapi yang paling penting di sini bagaimana menjaga asa ini untuk tetap ada, bukan hanya masalah visual saja, tetapi keberlanjutan dari proses menjaga apa yang ada ini yang menurut kami itu lebih penting, tidak hanya sekedar visual jadi kemudian selesai, tidak. Selanjutnya Bapak. Kemudian ini sebenarnya permasalahan utama kami. UNESA, UNS, UNES ini sering salah Bapak Ibu. Ada yang walaupun sudah jelas di situ tertulis alamatnya itu di Solo, tetapi karena menulisnya adalah UNESA, saya nggak tahu kok tiba-tiba langsung nyasar ke UNESA gitu. Dan ini yang kaitannya dengan pos lewat CNT, lewat paket itu. Ada juga yang mengirimkan informasi dari kementerian, itu juga ada yang seperti ini. Pinginnya ingin mengirim ke humasnya UNS, tapi larinya ke humasnya UNESA kayak gitu. Sebenarnya ini hal sederhana yang perlu kita coba tanamkan. Kalau secara visual pasti berbeda. UNESA dengan UNES dengan UNS, ada yang menyebut, bahkan UNS sendiri ketika berdiskusi dengan teman humas di sana mengatakan bahwa ya mas, kita itu sebenarnya banyak masyarakat yang salah menyebut kita gitu. Ada yang menyebutkan Universitas Negeri Surakarta, ada yang menyebutkan Universitas Negeri 11 Maret. Padahal ini sama seperti Jember. UNED itu kan Universitas Jember, negerinya tidak ada. Dan ini ketika mereka sebenarnya juga sudah memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya, walaupun tidak secara frontal. UNS itu singkatannya ini tidak, tetapi menyelipkan ke beberapa program bahwa UNS itu ya Universitas 11 Maret, negerinya tidak ada, tetapi ini adalah kampus negeri. Nah, ini yang beberapa hal yang sering menjadi permasalahan di internal sendiri. Bahkan mahasiswa sendiri itu ketika ditanya, kamu kuliah di mana? UNS. UNS itu apa? Universitas Negeri 11 Maret kayak gitu. Itu mahasiswa sendiri yang menyebutkan seperti itu, padahal tidak ada kata negeri di UNS, tetapi itu adalah kampus negeri. Nah, permasalahan seperti ini sebenarnya memang harus kita selesaikan secara internal terlebih dahulu. Kita bisa memahamkan teman-teman semua, baik guru maupun siswa maupun seluruh jajaran yang terlibat, yayasan maupun juga termasuk pengawas sekolah. Barangkali ini kita harus memahami bahwa kondisi di Hang Tuah ini seperti apa. Itu menurut saya juga hal yang paling penting. Untuk sama-sama memahami permasalahan yang ada di internal ini juga butuh effort yang besar Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melihat dan membandingkan apa yang ada di luar, tetapi ketika kita bisa melihat apa yang ada di dalam, itu juga menurut saya ini yang paling penting juga. Sehingga dalam melakukan proses branding ini tidak hanya sekedar kita terlihat baik di luar, tetapi dalam kita juga harus saling ini ya, saling kondisinya memang harus bagus. Karena yang kami lakukan di Humas UNESA itu adalah kita mencoba untuk mengelola isu Bapak. Kita mencoba untuk selalu memberikan respon yang baik kepada isu-isu yang berkembang. Ketika ada krisis, ketika ada permasalahan, misalkan barangkali saat pandemi kemarin Bapak Ibu pernah mendengar UNESA di BEM itu yang viral tentang sabuk, ikuti nggak Bapak Ibu? Yang viral tentang ikat pinggang itu ya, itu krisis banget buat UNESA dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan dan reputasi. Kemudian juga kemarin ada juga lomba atau futsal antara SMA A dengan SMA B, itu dilaksanakannya di Gor Futsal UNESA. Kemudian mereka tawuran karena ternyata panitia ini tidak mengetahui bahwa dua SMA ini ada crash gitu ya. Dan ternyata ketika mereka
dilaksanakan di UNESA, walaupun penyelenggaranya ini adalah pihak luar, tetapi UNESA sebagai tempat dan di situ disebut gitu, dilaksanakan di luar UNESA. Ini juga perlu diatasi juga Bapak Ibu. Dan banyak hal kalau kaitannya dengan krisis seperti itu memang tidak kami harapkan, tetapi perlu kita manage dengan baik. Bagaimana kita berstatement, siapa yang berstatement, ketika Pak Rektor tidak berstatement, dipasarkan ke siapa supaya satu pintu. Jadi tidak semua nanti ngomong akhirnya menjadi bola liar yang justru tidak menyelesaikan permasalahan, menimbulkan permasalahan baru. Biasanya untuk hal-hal seperti ini langsung Pak Rektor langsung mendelegasikan ke Direktur Humas gitu ya, kalau di Indonesia ada Bu Vina Maya. Beliau oke, berarti mengidentifikasi Mbak kasus ini tolong diatasi. Biasanya Pak Rektor menyampaikan seperti itu. Itu sudah kami dengan tim sudah mengidentifikasi permasalahannya apa. Kemudian oh ini SMA A dan B ini oh ternyata ada sejarah selalu ini ketika bertemu tidak bagus itu ketika di luar gitu. Ini kita identifikasi oh ternyata pelaksananya bukan UNESA hanya dipinjam di tempat saja dan dilaksanakan di UNESA. Kami sudah melakukan mediasi seperti itu. Selanjutnya Bapak, kemudian kalau kita lihat ini sebenarnya tidak ada, ini satu hal yang menurut saya sangat ini Bapak Ibu, branding ini adalah aktivitas yang sangat besar. Kalau kita lihat di lingkaran ini adalah branding ini adalah lingkaran yang paling luar. Kemudian di dalamnya itu ada pelayanan prima, ada PR ya, atau kehumasan, kemudian ada marketing dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melakukan branding ini banyak yang akan kita lakukan. Bisa juga dari marketing, kemudian juga public relation juga jalan, pelayanan prima itu juga jalan. Jadi semuanya tidak bisa saling berjalan sendiri-sendiri. Memang harus sinergi, saling memberikan masukan. Misalkan Humas di UNESA mendapatkan informasi terkait kemahasiswaan tentang jalur masuk golden ticket nih misalkan. Nah ini kita memang harus segera berkomunikasi Pak, Mbak, untuk pendaftaran jalur golden ticket kemarin yang sudah diterima ini seperti apa. Ketika saya tidak dapatnya golden ticket tapi silver ticket ini seperti apa. Ketika saya ikut SPLB lagi secara mandiri itu apa boleh di kampus lain. Jadi ketika tidak ada platform yang bisa menjelaskan ini, beberapa dari calon mahasiswa itu memang lari ke Humas, langsung tanya di Instagram, DM dan lain sebagainya. Dan ini perlu kita segera konfirmasi Bapak. Kemudian selanjutnya ini ketercapaian branding ada dua kalau saya menangkap Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah awareness. Ini terkait tentang kesadaran kita untuk menerima, kesadaran masyarakat atau kesadaran audiens menerima keberadaan kita, mengetahui keberadaan kita. Ini setidaknya SMA Hangtuah 2 ini sudah diketahui, oh ternyata juga ada SMA Hangtuah yang lain, oh Hangtuah 2 ternyata yang paling bagus dan lain sebagainya. Ini ketika masyarakat sudah mulai memiliki penilaian dan secara tidak langsung membuat strata di pemikiran mereka, ini sudah menyampaikan bahwa kita punya posisi loh di sini. Dari beberapa SMA Hangtuah ini, posisi Hangtuah 2 ini berada di mana? Oh ternyata ini yang paling bagus secara fasilitas dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Ini kita sudah berada dalam level di mana awareness masyarakat terhadap sekolah atau lembaga kita ini sudah dapat. Kemudian yang paling utama dalam branding ini adalah top of mind. Top of mind ini yang dianggap bisa mewakili atau ketika kita menyebut sesuatu diwakili oleh objek tersebut. Selanjutnya Bapak, ini salah satu contoh misalkan Bapak Ibu mengenal warna ini dari apa?
visual yang ada di sini, kita langsung tervisualkan dengan sesuatu yang mungkin sering kita lewati, sering kita jumpai, dan beberapa kali mungkin setiap seminggu sekali atau seminggu beberapa kali Bapak Ibu juga datang ke toko ini. Selanjutnya, kemudian selanjutnya lagi, kalau warna ini apa Bapak Ibu? Terpikirkan apa? Facebook? Sudah menjawab Facebook, ada yang lain? BCA? BCA bisa coba next. Ternyata warna itu melekat dan ini bisa menjadi jalan ketika awareness kita terhadap sebuah brand itu dengan lihat warna atau dengan mengingat slogan saja, tempatnya para juara itu sudah orang sudah tahu bahwa oh ini adalah SMA Negeri 22. Saya melakukan riset kecil di Google AI, ternyata ya ketika saya cari tempatnya para juara itu ya SMA Negeri 22. Bapak Ibu pernah mencari kan? Nanti coba kita lihat selanjutnya Bapak. Sama seperti ini Bapak Ibu, yang usia saya seperti milenial ini, nggak tahu kalau Bapak Ibu yang kelahiran 90-an mungkin mengetahui ini atau tidak. Sama kayak saya menyebut kamera itu ya Honda untuk sepeda motor. Honda apa Honda Bumi, padahal Mio Yamaha itu ya. Menyebut sepeda motor itu dengan sebutan Honda karena apa? Ini adalah top of mind dari sebuah brand dan bisa terwakili dengan sesuatu yang secara sifat, secara fungsi itu sesuai dengan apa yang diwakili. Sama halnya kayak menyebut Sanyo. Sanyo itu adalah nama brand, tetapi ya Sanyo itu pompa air, tapi Mbak Mas tolong matikan Sanyonya. Padahal yang di rumah mereknya Gold Star atau Panasonic atau apa gitu. Tapi Sanyo ini berhasil menjadi top of mind yang mewakili keberadaan dari sebuah barang. Honda, Yamaha, Kawasaki dan brand yang lain ini sudah terwakili dengan keberadaan Honda. Artinya top of mind-nya ini kena di Honda kalau orang-orang di Jawa. Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu mungkin ada yang dari Bandung atau Jakarta, tapi di Malang, teman saya di Trenggalek, di Blitar itu nyebut, banyak yang menyebut sepeda motor itu dengan sebutan Honda, atau orang tua kita yang barangkali menyebutkannya itu motor itu ya Honda. Selanjutnya Bapak, kita bisa melihat juga bahwa berkaitan dengan posisi Aqua seperti ini. Cleo juga punya produk. Sebenarnya kalau kita melihat ini fungsi branding seperti ini Bapak Ibu. Sekolahnya sama, tetapi orang melihat ini bisa memiliki fungsi atau sesuatu atau kelas yang berbeda. Cleo sekarang juga mengeluarkan botol beling. Bapak Ibu menemui Cleo botol beling di hotel biasanya, di hotel atau di kafe nongkrong, atau mungkin yang suka karaoke, di karaokean itu juga ada Cleo atau Aqua botol beling. Karena apa? Tempatnya ini menjadi sesuatu yang memunculkan value Bapak Ibu. Dan ini akhirnya bukan berbicara masalah kualitasnya bagaimana, tidak. Sama-sama Aqua, ya sumbernya sama, pengelolaannya juga sama, hanya saja kemasannya yang berbeda. Ketika Bapak Ibu nanti bisa saling bersinergi untuk membangun brandingnya dua-dua ini, bisa dipersepsikan bahwa sekali lagi branding ini sesuatu hal yang sifatnya itu, kalau saya menyampaikan ke teman-teman mahasiswa itu, branding ini adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk menipu dalam tanda kutip. Menipu itu artinya kita menceritakan sesuatu yang, tetapi bukan berbohong Bapak Ibu. Kita menjadikan sesuatu yang A. Misalkan kita menjadikan
bahwa sekolah kita ini adalah kualitas terbaik di posisi nilai 90,5 misalkan. Padahal kita sebagai orang yang berada di lingkungan atau orang-orang yang memang berada di SMA Hangtua 2 menyadari bahwa oh enggak, Hangtua 2 tidak berada di 90,5. Saya sadar bahwa Hangtua itu berada di 82 misalkan. Tetapi kita menyampaikan untuk promosi, kita mengkomunikasikan itu berada di 90,5 istilahnya, terbaiknya dengan sangat bagus dengan berbagai macam prestasi. Apakah hanya akan berhenti di situ? Berhenti di situ, Bapak Ibu? Dan tentunya tidak. Karena apa? Yang saya katakan bahwa branding ini adalah menipu, tetapi dalam artian yang kita sampaikan ini adalah sebuah janji pada diri kita sendiri. Ketika kita menyampaikan bahwa nilai kita itu adalah 90,5, padahal kita sadar bahwa sebenarnya nilai kita itu adalah 82, tidak sampai 85. Tetapi yang kita lakukan dengan mengatakan itu akan memberikan motivasi pada kita bahwa untuk mencapai 90,5 ini harus melakukan banyak hal. Apakah boleh? Itu yang dilakukan dalam konsep branding. Kalau secara organik hanya menunggu itu akan lama. Tetapi kalau kita manage dengan bagus, ya kita bisa membangun reputasi dengan sangat bagus, Bapak Ibu. Banyak yang bisa kita ambil, misalkan dari prestasi mahasiswa, aktivitas dan kegiatan guru, itu bisa kita angkat dan bisa menjadi pemicu bahwa orang-orang sudah mulai terbangun kesadarannya terhadap SMA Hangtua 2. Oke, sudah banyak yang tahu, tetapi sekarang levelnya coba kita naikkan nih. Di antara SMA Hangtua yang lain, bisa nggak Hangtua 2 ini berada di level yang paling tinggi, sehingga top of mind-nya itu adalah ini loh, tempatnya para juara itu ya memang di Hangtua 2, memang terbukti prestasinya banyak. Beberapa siswa juga diterima untuk beasiswa kuliah di luar negeri, misalkan. Itu juga salah satu janji yang coba kita sampaikan dan kita akan mengikuti. Misalkan kemarin kalau saya lihat di Instagram juga, misalkan ada siswi yang namanya Vela, kemudian itu adalah sebuah janji kita, Bapak Ibu, dan kita punya tanggung jawab. Ada nggak Vela-Vela yang lain yang saat ini kelas 3 misalkan? Itu adalah bagaimana peran kita sebagai Bapak Ibu guru, baik dosen, baik guru maupun teknik ini yang punya ini apa? Ketika kita melakukan sesuatu hal, ya pasti akan memiliki dampak yang banyak. Harapannya semuanya akan mengikuti jejak itu. Harapannya akan banyak siswa yang nanti mendapatkan beasiswa ke luar negeri atau keterima di kampus negeri dengan reputasi yang bagus. Dan ini bisa kita bangun secara bersama-sama. Selanjutnya, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan terkait dengan manajemen branding. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan informasi seperti ini. Ada yang pernah ikut pelatihan juga. Hal secara umum tentang manajemen branding itu ya untuk meningkatkan kepercayaan sebagai sarana komunikasi dan memberikan informasi. Kita bisa melakukan ini di sosial media maupun di website ataupun secara personal ketika kita menceritakan dengan bangganya kita menjadi bagian dari SMA Hangtua 2 ke orang-orang, ke tetangga kita, ke orang-orang yang berada di lingkungan kita tanpa disuruh, tanpa diminta, tapi kita punya kesadaran terhadap hal itu. Akhirnya ketercapaian level itu bisa perlahan itu bisa naik seperti yang kita janjikan, Bapak Ibu. Kemudian juga untuk menunjang citra positif di lembaga ini juga menjadi salah satu yang kenapa kita perlu melakukan branding. Selanjutnya, ini yang mungkin nanti bisa dilakukan dan bisa didiskusikan. Beberapa saya lihat ada beberapa pilar yang bisa dikembangkan baik melalui konten maupun kegiatan, misalkan untuk pengayaan guru dan tenaga kependidikan. Misalkan saat ini saya akan membahas tentang
menurut saya sangat besar. Dari beberapa yang saya temukan di awal tadi, barangkali ini bisa menjadi rekomendasi. Misalkan yang perlu kita masukkan tentang edukasi dan literasi digital, misalkan kaitannya dengan parenting, mungkin di sekolah juga sudah aktif dan ini punya jadwal yang sudah bagus, ya, sudah terjadwal. Kemudian ada edukasi siswa, kemudian fakta-fakta yang menarik sekaligus tutorial. Misalkan tadi ada tipsnya apa untuk membuat ini dari versi guru biologi misalkan. Nah, itu juga menarik Bapak Ibu. Kemudian ada dokumentasi dan apresiasi, ini kaitannya dengan testimoni alumni, kemudian juga ada prestasi siswa, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah seperti ini juga bisa didokumentasikan dengan baik. Kemudian ada interaksi dan partisipasi, ada Q&A, kemudian kita bisa bikin polling, misalkan kita aktifkan di snapgram-nya, di story misalkan, dengan segmentasi siswa, misalkan di situ ada pertanyaan, kalian sukanya liburan kemana misalkan gitu, pas musim libur misalkan, bisa jawaban terbuka atau jawaban tertutup, ada pilihan misalkan ke mall, ke pantai atau ke gunung misalkan di situ. Kemudian ini bisa membangun interaksi juga supaya tidak hanya sekedar kita yang memberikan informasi, tetapi ternyata siswa ataupun juga guru itu merasa, oh iya ya, ada pertanyaan yang ini relate banget dengan saya sekarang sedang liburan, saya sedang naik gunung dengan teman-teman misalkan, dari situ juga berdampak untuk memberikan respon gitu. Dan ini menurut saya juga penting untuk dilakukan. Kemudian membangun storytelling dan human interest, ini menurut saya juga bagus. Barangkali di sekolah juga ada aktivitas jurnalistik juga, ini juga bisa membantu. Kalau tadi saya menyampaikan pemberitaan di website ini minim sekali, bisa juga nanti diambilkan melalui jurnalistik Bapak Ibu siswa. Kemudian nanti ada beberapa yang perlu ditekankan di awal proses pemberitaan, masuk redaksi sampai ke unggah di sosial media ini. Tidak harus Bapak Ibu guru yang secara administrasi memang sudah banyak, tetapi bisa mengondisikan ke teman-teman siswa, misalkan entah itu melalui OSIS ataupun juga di ekstrakurikuler jurnalistik. Ini passwordnya, ini nanti yang bagian editornya siapa, misalkan nanti di bawah wewenang dari Wakahumas misalkan, atau yang tim editor siapa, itu juga bisa sangat menarik. Kemudian juga ada branding dan promosi kaitannya dengan fasilitas sekolah, kemudian juga keunggulan kurikulum yang dikembangkan, kemudian ada profil alumni. Ini juga penting Bapak Ibu. Alumni sesekali juga perlu kita kontenkan juga, sama kayak ketika ada kegiatan Merdeka Belajar kemarin ya, sekarang sudah berganti desain tech berdampak kalau di perguruan tinggi negeri. Walaupun beberapa polanya kami melihat juga ada beberapa yang istilahnya Merdeka Belajar. Kemarin juga kami membuat konten untuk mahasiswa yang terima short course di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Ada yang melalui program Mobility Award, beberapa mahasiswa misalkan di Jepang, Mas, tolong buat konten pakai ini, kameranya berdiri, pakai yang portrait, nanti kami unggah di story Instagram atau kami buat di Reels. Kemudian ada beberapa yang, Mas, nanti kameranya tidur ya, pakai landscape, nanti yang kami unggah di di YouTube misalkan. Dari cerita mereka kami mendirect, memberikan narasi, kemudian kami memberikan kepenulisannya, jadi apa yang perlu disorting apa saja, kemudian nanti lempar ke kami di tim Mas, ini akan edit gitu. Jadi cerita
ketika mereka berada di luar negeri, jadi real time mereka shootingnya bisa pekan kemarin kita edit, pekan depan sudah kita unggah di YouTube-nya Dinas, YouTube-nya UNESA. Nah, ini menurut saya juga menarik. Oh, ternyata mobility award ini menarik, dan ini ternyata banyak mahasiswa yang mengincar itu. Walaupun awalnya tidak masuk ke kelas internasional, tetapi banyak mahasiswa yang tertrigger dengan, oh ternyata menarik ya, kuliahnya tidak sampai setahun, tetapi hanya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Ternyata menarik bisa berinteraksi dengan teman-teman di luar negeri, ya dengan berbagai macam persyaratan, misalkan sebetulnya harus bagus misalnya. Ternyata ketika kita posting itu banyak reaksi dari teman-teman mahasiswa semester 3, semester 4, atau ada yang Kak, saya sudah semester 6, apa bisa ikut mobility award seperti ini? Itu ternyata banyak. Ada juga yang baru semester 1, semester 2, persiapannya apa saja untuk bisa seperti itu. Jadi membangun interaksi seperti itu dan menumbuhkan kesadaran bahwa kadang sesuatu yang kita lakukan kecil tapi ternyata berdampak, dan ternyata banyak mahasiswa yang ingin seperti itu. Padahal awalnya kita hanya ingin membuat konten gitu, memberikan aktivitas kegiatan mereka belajar di luar negeri itu seperti apa. Ternyata responnya dari mahasiswa itu juga sangat besar. Selanjutnya ini tantangan yang menurut saya ini salah satu bagian dari apa yang kami temukan di awal tadi Bapak Ibu, kaitannya dengan konsistensi. Kemudian saya menemukan ada desain yang kesannya flat, ya kesan datar. Ini kaitannya dengan kita manage warna dan lain sebagainya. Kemudian saya belum menemukan berita baik, dan ini bisa menjadi tantangan untuk Bapak Ibu atau mungkin nanti yang dikelola untuk membuat berita-berita berkaitan dengan hak keluarga. Kalau kaitannya dengan misalkan oh ternyata hak ini apa, ada berita yang tidak bagus, ya tidak perlu diberitakan gitu. Tapi untuk membangun branding ini ya kita memberitakan yang bagus-bagus. Ini yang saya maksud dengan dalam tanda kutip menipu tadi Bapak Ibu. Menipu itu kan kita tidak mengatakan semuanya, tetapi menipu itu dengan cara tidak mengatakan yang tidak baik gitu. Yang kita katakan yang bagus-bagus. Ini bisa kita kelola secara tidak organik. Kalau organik kan berjalan biasa, natural, jadi pengelolaannya akan lama. Tapi kalau kita setting itu bisa lebih cepat, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini ini kaitannya dengan branding yang kita lakukan. Kalau tadi sudah kita perkuat nih, misalkan oh visualnya sudah bagus. Yang paling penting di sini adalah komunikasi dan behaviornya, perilaku kita. Kita tidak hanya sekedar membuat visualisasi bagus, tapi behavior kita ya juga harus kuat banget. Itu yang perlu kita tumbuhkan, Bapak Ibu. Sama halnya ketika Pak Jonan dulu di KAI, ya, ini ya saya lihat KAI saat ini tidak ada pedagang asongan di dalam gerbong, penumpang jadi lebih nyaman. Ini diakui atau tidak, ini peran dari Pak Jonan saat ini. Dengan branding yang mengubah itu susah, Bapak Ibu, apalagi dengan sama halnya ketika Satpol PP melakukan atas obraan dan dana desa itu, ya itu sebenarnya tarik ulurnya sangat besar. Secara kemanusiaan saya nggak tega, tetapi saya bertugas di sini itu juga banyak hal yang dipertaruhkan. Sama halnya ketika Pak Jonan untuk tidak atau melarang pedagang asongan masuk ke gerbong untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Kemudian secara visual sudah oke. Perilaku dari semua orang yang terlibat di KAI juga semuanya harus mendukung ini. Tidak hanya penumpang saja, tetapi juga dari pimpinan tertinggi di KAI juga harus memahami. Sama halnya ketika secara visual sudah bagus,
tapi keretanya masih sering terlambat. Ini kan behaviornya nggak jalan gitu ya. Tetapi sekarang dengan berbagai macam perubahan itu, KAI sekarang sudah jauh lebih bagus dan menurut saya malah sangat bagus saat ini. Jamnya tepat. Kalau dulu itu misalkan jam 6, misalkan nyampe Semarang itu dijanjikan jam 9 sampai. Padahal 3 jam dari Surabaya ke Semarang itu adalah kereta yang paling cepat gitu ya. Sehingga apa, kesannya terlambat. Padahal itu sudah cepat, tapi karena jamnya yang dijanjikan itu tidak sesuai gitu. Akhirnya Pak Jonan melalui tim pada saat itu mengukur kembali perjalanan normal dari Surabaya ke Semarang, Surabaya ke Jakarta itu sebenarnya berapa. Akhirnya diukur lagi, oh ternyata kalau kereta ekonomi itu sekian, kereta eksekutif itu sekian. Artinya tidak ada janji yang tidak ditepati. Berarti memang kenapa kita mengatakan 3 jam, padahal 3 jam itu jelas tidak mungkin. Secepat-cepatnya kereta itu 3 jam tidak dapat. Jadi kan kesannya keretanya yang molor, padahal itu tidak. Akhirnya diatur kembali, jamnya dimudahi. Sekarang saya menemui kereta molor 10 menit, 5 menit itu jarang gitu ya Bapak Ibu. Dan ini dapat dari perubahan-perubahan itu. Ada ketika molor 5 menit, tapi ternyata sudah dilakukan perubahan jadwal lagi nih. Bulan Februari kemarin juga ada perbaikan jadwal untuk kereta, sehingga itu yang akhirnya reputasi dari lembaga itu tetap terjaga. Kita menjanjikan sesuatu dan kita berbenah dengan sesuatu yang kita janjikan untuk mencapai itu. Itu yang dimaksud dengan branding dari konsep visual, komunikasi dan perilaku berjalan secara sinergi. Selanjutnya Bapak, ini contoh beberapa branding visual. Coba kita cepat saja di sini. Kita membangun next. Ini untuk brosur, kemudian ada, ini saya ambil dari beberapa tugas mahasiswa di kelas saya untuk membangun persata variabel desain. Jadi kita tidak bisa membuat postingan dengan warna yang berbeda-beda, itu tidak. Kita harus warna berbeda boleh, tetapi ada satu unsur yang menjadi penyaman dalam setiap media Bapak Ibu. Ini yang kami sebut kalau di desain itu ada istilah konstanta dan variabel, mungkin sama untuk di Bapak Ibu yang kerja di ekonomi mungkin juga sama, tapi di desain itu harus ada konsistensi dan juga harus ada pembeda supaya tidak bosan. Konsistensi harus ditunjukkan supaya tidak kesannya tidak terpisah-pisah. Selanjutnya, kalau kita lihat, walaupun mungkin secara sekilas kita lihat karena ada warna biru dan ungu di sini, kita kesannya sama, tapi sebenarnya kalau kita amati secara detail desainnya berbeda Bapak. Tidak ada desain yang sama dari 4 bidang desain. Walaupun ini nuansanya sama, tetapi desainnya berbeda. Layoutnya yang kita tata secara berbeda, tapi kesannya tetap muncul bahwa oh ini ada back to the books misalnya. Sama aja ada program yang kalau kita mau pakai tote bag-nya, pakai lanyardnya dan sebagainya, kesannya tetap menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ini juga next. Ini yang kami kelola di Instagram kemarin. UNESA mengelola ASEAN University Game tahun 2024. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti eventnya ini dilakukan di Surabaya dan Malang. Kebetulan hostnya itu adalah di Indonesia. Ini event olahraga mahasiswa se-Asia Tenggara. UNESA sebagai host dan Humas UNESA yang membuat dan mengelola Instagram ini. Selanjutnya, ini yang coba kami terapkan untuk membangun konstanta dan variabel dalam desain. Kami ada program misalkan kapan kita posting rumah para juara di sosial media, itu sudah kami tata Bapak Ibu. Kapan kami membuat rekapan nih, misalkan UNESA update tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 misalkan.
untuk 5 atau 6 hari. Kemudian ada informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ada karya inovasi. Ini sudah kami rangkai di program sehingga tidak berdiri sendiri, tidak tiba-tiba muncul ini terus kok nggak muncul lagi, tidak. Rumah Para Juara ini kami susun untuk memberikan apresiasi ke teman-teman mahasiswa yang mengirimkan foto dan prestasinya ke redaksi kami dan jadi itu memancing banyak mahasiswa. Kadang ada yang nggak mau di-publish gitu, nggak mau ngirim karena mungkin malu dan lain sebagainya. Tapi yang ngirimkan temannya ya kami publish gitu. Tahu-tahu nama dia muncul, Pak kalau ada ini dapat foto dari mana? Saya kira malah dia yang ngirim, ternyata temannya. Jadi ini effortnya cukup besar Bapak Ibu. Bisa kita manage misalkan prestasi yang kita dapatkan dalam 1 bulan atau 2 bulan ini apa? Kalau di sini karena banyak, jadi pakainya kalau misal dalam 1 postingan ini bisa 5 atau 6 prestasi mahasiswa. Kalau misalkan hanya 1 pun juga nggak apa-apa. Kalau memang tidak terlalu banyak, tapi harus disusun terprogram dengan bagus. Unesa update ini kegiatan dalam 1 minggu, biasanya kami unggahnya setiap hari. Kalau tidak hari Jumat, hari Senin. Ini kegiatan dalam 1 pekan harus selalu ada ini. Kemudian karya inovasi dari mahasiswa dan dosen ini juga ada. Kemudian yang tentatif itu seperti PMB, kemudian ada kunjungan menteri siapa datang ke Unesa itu memang kami kasih slot untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak terjadwal. Selanjutnya ini Unesa Experience, ini untuk teman-teman pertukaran budaya. Kemudian juga ini ada kaitannya dengan mahasiswa magang Bapak Ibu. Jadi tone warnanya tetap kita atur, kita kondisikan. Kalau Unesa itu ada warna biru dan kuning, gold, ya, dan memainkan warna-warna itu tidak harus biru seperti itu, tidak. Tetapi kalau misalkan di Hangtua 2 ini punya warna biru atau ungu, kita bisa memainkan warna itu, tidak harus birunya selalu seperti tidak, tapi bisa naik turun gitu ya. Selanjutnya ini saya melihat yang saya sebutkan tadi, misalkan di akun Instagram ini ada tadi A2 TV misalkan, bisa di officialnya televisinya, misalkan kegiatan broadcastingnya ini adalah milik officialnya Semada SMA Hangtua 2 misalkan, boleh nanti bisa dimasukkan di bio supaya tahu ini ternyata official, supaya tidak kesannya berjalan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Dan karena kolaborasi seperti itu juga meningkatkan viewers juga, karena tahu ini ternyata ini adalah media official. Kadang orang ragu gitu ya mau follow atau tidak, tapi sudah tercantum di sini kalau itu official tuh, jadi yakin dan akan di follow. Selanjutnya ini A2 TV broadcastnya Semada ini, dan menurut saya bisa dibikin ini di informasi yang ada di sini ya, itu ini televisi apa itu nanti bisa diperkuat dengan ini untuk memperkuat engagement kan. Oh ini barangkali alumni melihat karena tidak ada informasi di situ dan hanya namanya saja, ya keterangan di bio itu bisa seperti itu ditambahkan. Selanjutnya ini saya melihat sama halnya ketika saya mengetik ini Bapak Ibu. Mungkin ketika Bapak Ibu nanti mengetik kampus para juara dengan kampus rumah para juara itu berbeda, karena kami sudah menggunakan slogan rumah para juara dan kami tidak menggunakan kata kampus para juara. Karena apa? Ya rumah itu kan lebih apa ya, tempat berangkat dan tempat kembali, tempat untuk saling bertukar
bertukar pikiran. Jadi secara emosional itu dengan menggunakan kata rumah itu lebih, kami ingin mengambil ini tuh lebih secara emosional bisa lebih diterima oleh seluruh sivitas di Indonesia. Kami menerapkan ini tahun 2020 kemarin ketika pandemi, dan berangkat dari prestasi-prestasi mahasiswa yang kami kumpulkan ketika akhirnya kami berdiskusi. Kami searching juga kampus para juara ini, ternyata banyak yang memakai itu. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan nanti googling kampus rumah para juara itu, satu-satunya yang muncul ya ada UNESA. Ini secara organik sudah terbangun. Sama seperti ini, kampus rumah para juara langsung disebutkan di sini. Berdasarkan dari mana? Ini dari inti jatim fifa.co.id. Jadi secara organik pemberitaan ini muncul. Ini yang saya maksud kenapa berita itu penting. Dengan kalau di sistem kami punya beberapa slogan, misalkan ada UNESA satu langkah di depan, ini slogan transformasi pendidikan kami. Kemudian program prestasi itu UNESA rumah para juara, dan kami mengatur itu dalam pemberitaan Bapak Ibu, sehingga sama aja kayak ini kampus yang dijuluki rumah para juara ini, itu akhirnya akan terengkot di pemberitaan. Jadi tidak hanya selalu menyebutkan SMA 22 Sidoarjo, tidak harus selalu seperti ini, tetapi ada kalanya kita juga menyebutkan beberapa tagline-tagline itu, dan ketika dilihat secara organik, ini sistem akan membaca, Google ini akan membaca kampus mana yang sering menggunakan kata rumah para juara, dan ternyata tidak ada yang lain, hanya UNESA saja. Kalau Bapak Ibu mengetik kampus para juara, itu ada banyak, UNESA juga ada di situ, kemudian universitas mana juga ada, UIN juga ada, UNJ juga ada di sana, sehingga secara value ini jadinya bias. Ketika menggunakan rumah para juara ini dapat hanya UNESA. Selanjutnya, ketika ini tempatnya para juara, saya lihat di sini yang munculnya Hang Tuah 2 Bapak Ibu. Ini menurut saya ketika organik seperti ini memang lama, tapi kalau tersistem di kita selalu menyisipkan itu. Saya juga mengingatkan ke tim editor, misalkan dalam setiap hari Senin kami melakukan evaluasi pemberitaan, berita apa yang menyebabkan reputasi UNESA turun, ini kami evaluasi. Enggak, kemarin kaitannya dengan penggusuran pedagang di depan Danau UNESA, tapi sebenarnya melakukan adalah Satpol PP. Hanya saja di situ disebutkan Danau UNESA, akhirnya kan nyantol di sistemnya Google, kemudian di Google Analytics-nya di situ UNESA ratingnya turun, tapi sebenarnya itu bukan kaitannya bukan dengan UNESA. Sama halnya seperti lomba futsal tadi, UNESA hanya dijadikan tempat itu. Selanjutnya Bapak, tempatnya para juara, SMA tempatnya para juara di mana? Ini hanya muncul SMA aktual satu-satunya di sini Bapak. Ya. Menurut saya ini perlu coba kita bangun, barangkali nanti di tagline misalkan pengelola di Instagram mulai bisa memainkan ini di setiap postingan, tempatnya para juara, ya, hashtag tempatnya para juara, hashtag Aqua 2 Sidoarjo misalkan, itu akan terbangun secara bukan sifatnya natural tidak, tapi memang kita sistem untuk kita bangun seperti ini. Selanjutnya, ini kaitannya dengan visual branding, ini yang sudah saya sebutkan tadi, untuk membentuk identitas pembeda supaya kita mudah dikenali warna apa yang muncul di sini yang membedakan dengan warna yang lain. Karena Aqua harus menggunakan warna yang sama, tetapi apa pembeda dari Hang Tuah 2 dengan Hang Tuah yang lain itu perlu kita coba munculkan. Selanjutnya, next lagi, saya mengambil sebenarnya tidak banyak, ada 3 yang kaitannya dengan visual, ada tata letak, kemudian penggunaan font dan juga warna. Ini 3 hal ini yang bisa kita coba kembangkan Bapak Ibu.
misalkan, itu juga bisa kita pakai. Tetapi yang jelas tidak harus setiap postingan itu berbeda-beda. Kesannya apa? Kesannya masih coba-coba gitu, supaya memperkuat brandingnya dengan font tertentu. Ya sudah, itu yang coba kita. Warna juga seperti itu. Layout bisa kita kembangkan walaupun misalkan kita tidak menggunakan layout, misalkan kita tetap menggunakan warna yang sama tetapi layoutnya bisa juga berbeda, atau layoutnya sama tetapi konsentrasi warnanya nanti yang bisa kita naik turunkan. Selanjutnya ini barangkali kaitannya dengan visual ya, layout, warna, huruf, ada tone visual yang coba kita kembangkan di sini. Mau yang cerah, bersemangat, kadang kesan gloomy, itu juga bisa kita bangun dan bisa kita manage dengan baik, Bapak Ibu. Storytelling ketika kita mengambil call to action, misalkan seolah kan banyak ya, call to action itu kayak kita lihat di 3 detik pertama itu kita jadi tertarik untuk melihat itu yang membuat kita terus aktif dalam konten-konten yang kita buat. Selanjutnya ini kaitannya dengan sosmed untuk branding sekolah yang saya sebutkan tadi. Kita bisa membangun brand image-nya dari konten yang kita buat, dan tentunya konten ini yang menjangkau masyarakat atau netizen, tetapi behavior kita juga harus kita kuatkan juga, Bapak Ibu. Selanjutnya oh iya, kalau kata orang Sidoarjo itu panas tapi ternyata dingin ya sebenarnya. Yang luas itu dingin terutama di sini. Ini untuk warna, Bapak Ibu. Selanjutnya ini yang kemarin saya lihat di Semada, di SMA 2 Surabaya. Kebetulan pengelola kontennya ini adalah dari alumni seni rupa juga, beliau juga guru di sana, dan beliau sangat memahami kaitannya dengan konstanta dan variabel dalam desain, sehingga kalau kita lihat di sini yang coba dimainkan adalah biru dan kuning. Misalkan birunya kita bikin seperti ini misalnya, tetapi ada unsur konstantanya adalah selalu ada selalu ada underline atau border atau apa istilahnya di sini. Jadi tetap kita munculkan. Ada postingan yang kuningnya tidak kuning cerah ya, karena ketabrak sama ini sehingga dibikin agak gelap. Apakah bisa? Yang kita ingat adalah tadi layout ya, kemudian warna bisa kita mainkan, layoutnya tetap seperti ini sehingga citra postingan itu tetap terjaga dengan bagus. Bisa juga misalkan Pak bisa kasih warna merah, bisa misalkan untuk tone pas hari kemerdekaan misalkan dikombinasi warna merah, kemudian ini juga kita sesuaikan misalkan warnanya, ini juga bisa kita mainkan seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya ada yang ikuti ini SMK Pancasila di Jember. Di TikTok ada, TikTok ya menyanyi betul. Kalau Bapak Ibu mengamati di situ tidak ada jurusan musik di situ, tetapi spiritnya adalah awalnya itu mencoba. Di situ kalau saya lihat itu ada kerajinan kulit atau apa, tata hias atau tata busana, itu juga ada. Spiritnya adalah mereka punya lab baru, ada lab studio, kemudian diisi oleh teman-teman. Kalau ekstra di sana ada suara dan ekstra musik ada. Kemudian ternyata effortnya besar. Loh, saya posting kok ternyata tinggi viewersnya, akhirnya keterusan, dan ini bisa menjadi value tersendiri, Bapak Ibu. Coba next. Dengan ada beberapa siswa ya, ada juga yang kontennya dengan guru, tetapi tidak saya tampilkan. Maksud saya lupa, tidak saya ambil yang dulu, tetapi nanti kalau Bapak Ibu mengambil
kemudian ada siswa, ada beramai-ramai, ada nyanyi bergantian, dan ini menumbuhkan effort di sisi lain selain dari kegiatan dari pembelajaran. Kalau barangkali bisa ini digunakan sebagai inspirasi, apa sih yang unik di Hangkuah 2 ini, barangkali itu nanti bisa dipakai dan dikembangkan. Akhirnya siswa jadi ke-trigger juga, Bapak Ibu dan siswa yang mengelola sosial media juga bersemangat, yang awalnya hanya mencoba kemudian diposting, akhirnya setiap hari mereka gitu. Liburan seperti ini juga mungkin juga ada yang siswa yang nggak liburan tapi ingin datang untuk membuat konten. Ini pengaruhnya adalah ketika rasa memiliki sense of belonging kita terhadap lembaga itu sudah tinggi, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita suka dengan apa yang kita lakukan. Tidak harus selalu nanti apa ya, dapat apa ya, nanti dikasih apa ya. Tapi tidak hanya melihat dari sisi itu Bapak Ibu, tapi dengan melakukan sesuatu hal yang senang kita lakukan, karena ya kita menyadari bahwa di SMA ini ya tempat kita bergaul, sehingga kita melakukan itu dengan penuh kesadaran dan kerelaan dan keikhlasan. Itu yang juga kami lakukan ketika mengelola humas di UNESA Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa permintaan dari semua unit, dari fakultas dan lain sebagainya itu melebihi jam kerja kami, jam 8 sampai jam 4 sore. Tetapi ketika ketika unit-unit itu tidak terlayani dengan baik, ya akhirnya dapat teguran. Bukan hanya masalah kami ditegur atau tidak, tapi karena sudah sorting profil di sana, ini sudah jabat jam 5, waktunya pulang, tapi ada yang harus diselesaikan. Ya dengan kerelaan kita menyelesaikan itu. Jadi waktu kita juga banyak untuk melakukan aktivitas-aktivitas di kampus, atau untuk Bapak Ibu ya aktivitas-aktivitas di SMA. Tidak harus selalu pulang malam tidak, tetapi melakukan sesuatu dengan senang itu menurut saya sudah melepaskan untuk apa ya, supaya tidak merasa justru terbebani melakukan pekerjaan itu, merasa jadi nyaman dan senang. Selanjutnya ini beberapa books yang bisa dipakai barangkali. First impression di sini kan 3 detik pertama itu harus muncul. Ini kaitannya dengan sosial media, barangkali nanti dari teman-teman jurnalistik tadi mungkin ada yang tim dokumentasi dari teman-teman siswa itu mencoba untuk mengembangkan ini, memancing ini. Kadang video yang shake, video yang goyang, tetapi seolah menimbulkan penasaran. Secara kualitas gambarnya jelek, tetapi viewersnya tinggi. Ya sebenarnya kontennya konten biasa saja, goyang-goyang terus tiba-tiba nyoteng istrinya bikin jajan kayak gitu. Ternyata viewersnya tinggi. Kadang goyang itu kan kesannya live, wah apa nih, siapa yang jatuh nih, padahal awal inspirasinya kan dari situ, tapi justru ini yang dibuat seolah ya ini sebagai hook atau sebagai pancingan. Selanjutnya ini juga nanti bisa untuk pengelola sosmed bisa menggunakan ini. Selanjutnya lagi ini yang saya juga akhirnya berpikir bahwa apapun yang kita lakukan itu memang tidak bisa membuat semua orang itu senang Bapak Ibu. Sama halnya ketika saya di prodi, saya di humas itu ya banyak ketika saya dengan beberapa tim itu ya pinginnya kan kita menyenangkan semua orang ya, tapi ternyata ya tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Yang paling penting itu adalah ya kita mencoba untuk memberikan kesan yang baik. Itu menurut saya ya diakui atau tidak, menyenangkan semua orang itu memang tidak bisa. Justru ketika kita di sana harus saya senang, di sana harus orang tim ini harus senang tim ini, akhirnya kita jadi tidak akhirnya punya standarnya kan macam-macam ya. Ada standar ganda yang
jadi senang, tapi justru akhirnya sistem itu tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang terakhir. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa kita sharing atau tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dan sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Saya hanya bercerita tentang apa yang kami lakukan ketika mengelola humas di UNESA, gitu ya. Dan di bawah komando dari direktur kami, Vinda, ya kami membagi proses kerja itu dengan beberapa alur kerja yang memang sudah ditetapkan. Bagaimana menangani krisis dengan baik, bagaimana mengelola sosial media, bagaimana membangun isu pemberitaan itu